Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembelajaran kali ini akan dibahas materi tentang teks cerita sejarah. Langsung saja, apa saja materi yang akan tersaji pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, baik lisan maupun tulis. Kemudian juga akan diulas analisis kebahasaan dari teks cerita atau novel sejarah. Nah, sebelumnya harus paham dulu apa fungsi dari teks cerita sejarah. Ada beberapa fungsi dari teks cerita sejarah. Yang pertama, edukatif. Jadi dalam teks cerita sejarah tentunya memuat nilai-nilai yang diharapkan bisa mengedukasi pembaca. Kemudian juga inspiratif. Dalam cerita sejarah tentunya nanti ada tokoh-tokoh yang diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi para pembaca ke arah positif. Kemudian juga fungsi rekreatif, jadi memberikan hiburan juga bagi pembaca setelah membaca teks cerita sejarah. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah yang membedakan dengan teks lainnya. Yang pertama, cerita sejarah ini disajikan secara kronologis atau ada urutan-urutan peristiwanya. Misal sejarah Kerajaan Majapahit, berdirinya Kerajaan Majapahit, tentunya ada urutan-urutan peristiwa yang melatar belakangi berdirinya Kerajaan Majapahit. Kemudian juga bentuk teksnya cerita ulang atau recount. Dan yang selanjutnya menggunakan konjungsi temporal. Jadi nanti memang akan banyak ditemukan kata hubung penanda waktu. Dan yang selanjutnya memuat fakta sejarah atau bisa sebuah rekaan. Karena nanti ada teks cerita sejarah yang bersifat fiktif atau rekaan, dan juga teks cerita sejarah yang bersifat non-fiktif. Contoh yang fiktif nanti akan disajikan. Contoh yang non-fiktif misal biografi, autobiografi. Misal biografinya B.J. Habibie. Nah, tentunya harus ditulis berdasarkan fakta-fakta. Nah, ini perbedaannya. Jadi yang fiktif dengan yang non-fiktif. Teks novel sejarah biasanya bersumber dari cerita rekaan. Jadi meskipun nanti memuat fakta, nah fakta-fakta tersebut nantinya bisa jadi ditambah-tambahkan oleh penulisnya, oleh novelisnya. Kemudian juga kalau teks sejarah sendiri itu harus bersumber dari kisah nyata. Dan yang selanjutnya untuk teks novel sejarah ditulis oleh novelis, kemudian untuk teks sejarah ditulis oleh sejarawan. Dan teks novel sejarah itu tentu bersifat imajinatif karena ditulis berdasarkan imajinasi dari novelis. Untuk teks sejarah sendiri harus berdasarkan rekonstruksi fakta sejarah. Jadi sejarawan menulis teks sejarah terlebih dahulu harus mencari tahu kebenaran sejarah yang akan ditulis. Kemudian juga novelis tidak terikat fakta sejarah untuk teks novel sejarah. Jadi diberikan keleluasaan seorang novelis untuk menulis novel. Beda halnya dengan teks sejarah. Jadi sejarawan ini harus terikat fakta sejarah. Dia harus mengetahui kebenaran sejarah tersebut sebelum nanti disajikan atau dibaca. Untuk definisi tersendiri dari teks novel sejarah, jadi novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal, latar belakang,
terjadinya sesuatu. Nah, sifatnya memang naratif. Kalau cerita rata-rata naratif ya. Kemudian memiliki nilai kesejarahan dan disajikan. Nah, ini memang dia nanti ada fakta-fakta, tapi disajikannya berdasarkan daya hayal penulis. Nanti contohnya bisa kalian lihat di buku siswa. Tapi di videonya juga disajikan nanti contohnya. Nah, ini contohnya nih. Gajah Mada bergelut dengan tahta dan angkara. Ini merupakan contoh dari teks novel sejarah. Ya. Lebih banyak bisa kalian baca nanti di buku siswa yang kalian peroleh dari perpustakaan sekolah. Nah, memang Gajah Mada pernah ada. Hanya saja dalam teks novel sejarah ini ada penambahan daya hayal dari novelis, penulis. Misal diceritakan ada bidadari. Nah, kan bidadari itu kebenarannya belum bisa dipastikan. Nah, ini ada daya hayal dari penulisnya. Meskipun memang Gajah Mada itu buktinya ada banyak sejarah-sejarah yang mengungkap bahwa ada kerajaan Majapahit dan ada patih namanya Patih Gajah Mada. Ini contohnya ya, contoh dari teks novel sejarah. Hanya disajikan beberapa karena keterbatasan ruang dan waktu. Lagi-lagi untuk versi lengkapnya bisa kalian baca di buku paket kalian. Nah, kita ke struktur dari teks novel sejarah. Jadi ada apa saja strukturnya? Yang pertama ada orientasi atau pengenalan situasi. Jadi dikenalkan situasi ceritanya. Kita lihat ada tidak ya? Nah, cerita macam ini berkembang ke arah salah kaprah entah siapakah yang bercerita. Jadi dikenalkan dulu kondisi awal dari si tokoh. Kemudian juga diceritakan juga situasi awal cerita. Nah, itu merupakan bagian dari orientasi. Karena ini teksnya penggalan teks, jadi tidak menyeluruh struktur yang ada atau tersaji. Nah, yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Setelah dijelaskan situasi awal, kemudian disajikan peristiwa awal. Nah, peristiwa awalnya tentunya peristiwa yang menimbulkan berbagai masalah. Karena dalam cerita biasanya atau dalam novel, dalam cerpen, kalau tidak ada masalah kan tidak seru, tidak rame. Nah, untuk masalah awal biasanya diungkapkan pada bagian pengungkapan peristiwa. Selanjutnya setelah peristiwa-peristiwa awal yang melatar belakang masalah itu diungkapkan, lanjut ke bagian konflik. Nah, konflik ini menunjuk konflik ya. Jadi terjadi peningkatan masalah yang awalnya masalah baru muncul, kemudian sebelum menuju puncak nih ada sedikit ketegangan dari cerita. Ya. Tentunya masalah yang dihadapi tokoh utama. Setelah menuju konflik, lanjut ke puncak konflik atau nama lainnya komplikasi. Pada bagian ini tersaji puncak masalah. Jadi bagian yang paling mendebarkan yang dialami oleh tokoh. Nah, itu disebut dengan puncak konflik. Jadi kalau kalian membaca sebuah cerita dan kalian baca ternyata di bagian tersebut tokohnya mengalami bagian yang paling mendebarkan dalam cerita tersebut, nah itu bisa disebut dengan klimaks, komplikasi atau puncak konflik. Dan yang selanjutnya tentunya setiap masalah ada penyelesaiannya. Ketika dalam cerita masalah tersebut sudah mulai terselesaikan, beres, nah itu berarti sudah masuk ke bagian penyelesaian atau evaluasi atau resolusi.
Jadi diceritakan nasib akhir semua tokoh setelah melewati bagian puncak atau klimaks. Apakah tokohnya meninggal, apakah tokohnya itu bahagia. Nah, diceritakan di bagian evaluasi atau resolusi. Dan yang terakhir ada koda. Jadi koda ini isinya tanggapan atau komentar penulis terhadap isi cerita. Dan bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau melalui seorang tokoh. Dan memang sifatnya ini opsional, jadi bisa ada bisa tidak. Koda tuh. Dan biasanya dalam koda ini juga berisi saran atau amanat dari cerita. Lanjut ke ciri kebahasaan dari teks novel sejarah. Yang pertama, nantinya ketika kalian membaca teks novel sejarah, kalian akan banyak menemukan konjungsi temporal atau konjungsi penanda waktu. Contohnya sejak saat itu, kemudian mula-mula, kemudian. Nah, itu contoh dari konjungsi kronologis atau temporal. Kemudian juga ada kalimat bermakna masa lampau. Contohnya, prajurit telah diperintah membersihkan gudang. Nah, dari mana kita tahu bermakna masa lampau? Karena di sana ada telah diperintah. Jadi telah diperintah berarti kan menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi. Dan ada juga nanti verba material. Jadi verba material ini verba yang menunjukkan aktivitas fisik ya yang terlihat atau bisa diindrai. Contohnya bersimpuh, duduk, itu kan bisa kita lihat. Kemudian juga menggenggam, itu pun juga bisa kita lihat, bisa kita indrai. Dan juga ada kata ganti, pronomina, kata ganti orang, terutama ada aku, mereka, dia. Nah, kita lihat nanti contohnya. Ini contoh dari penggunaan kata kerja material atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan fisik. Misal, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri. Nah, berdiri kan menyatakan aktivitas fisik yang terlihat. Kemudian juga duduk bersimpuh. Itu pun juga masuk ke verba atau kata kerja material. Itu contohnya. Kemudian juga ada menangis. Ketika para ibu ratu menangis. Nah, menangiskan aktivitas fisik terlihat oleh panca indera. Di bagian terakhir juga Gajah Mada yang menggenggam keris. Menggenggam merupakan verba yang menyatakan aktivitas fisik. Selain itu juga banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut. Nah, ini contoh dalam cerita. Menurut sang patih. Nah, menurut merupakan kata kerja yang menyatakan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsungnya kan menggunakan tanda petik. Riung Samudra menyatakan bahwa, nah ini kalimat tidak langsung namanya. Jadi perbedaan antara kalimat langsung dan tidak langsung, kita lihat di tanda bacanya biasanya untuk kalimat yang langsung itu menggunakan tanda petik 2 atau tanda kutip. Selanjutnya juga menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Nah, ini kata kerja mental. Jadi kalau tadi kata kerja atau verba material itu menyatakan aktivitas fisik terlihat oleh panca indera, kalau ini sukar terlihat. Contohnya merasakan. Nah, namanya merasakan itu kan abstrak, jadi sulit untuk diindrai. Kemudian ada menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap.
contoh ya. Contoh dari verba mental. Jadi kata kerja yang sukar untuk diindrai. Contohnya dia sedang berpikir. Nah, namanya orang berpikir kita tidak tahu, sulit diindrai. Kemudian dia sedang melamun, itu juga sama, sulit untuk diindrai. Selanjutnya menggunakan banyak dialog. Ciri khasnya menggunakan petik 2 atau petik ganda. Ini contohnya dalam teks. Ampun, Gusti Adipati. Nah, itu menggunakan petik ganda, penanda dialog atau penanda kalimat langsung. Selanjutnya menggunakan kata-kata sifat. Nah, kata sifat ini menggambarkan tokoh, biasanya tempat atau suasana. Contohnya bisa kita lihat. Di kalimat kedua, dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa. Nah, besar itu merupakan kata sifat. Jadi ciri khas kata sifat kan bisa ditambahkan amat, sangat, paling. Bisa juga ditambahkan imbuhan ter. Amat besar, sangat besar, terbesar, itu bisa kita uji kata sifat tuh. Kemudian juga di bagian akhir ada Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Ya, amat beku, bekunya itu merupakan kata sifat. Dan dari beberapa sumber bacaan lainnya ada juga kata-kata kiasan. Jadi ciri khas dari teks novel sejarah ini. Kemudian juga ada gaya bahasa, ada majas nanti ya, ada peribahasa. Lanjut kita ke nilai-nilai dalam teks novel sejarah. Tentunya novel sejarah memuat nilai yang bisa mengedukasi, nantinya memberikan inspirasi, memberikan petunjuk. Ini ada beberapa nilai yang biasanya tersaji dalam teks novel sejarah. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya itu tentunya nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau tradisi yang dijalankan turun-temurun tentunya. Kemudian juga ada nilai agama, nilai yang berkaitan dengan ketuhanan, mencerminkan hubungan seorang tokoh dengan keyakinannya, dengan agamanya, dengan Tuhannya. Ada juga nilai sosial, jadi menggambarkan hubungan tokoh dengan tokoh lainnya atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya ada nilai etika atau moral. Ini berkaitan dengan akhlak atau perilaku tokoh yang bisa memberikan petuah atau ajaran kebaikan atau moral. Selanjutnya ada nilai keindahan atau nilai estetis atau estetika. Ini berkaitan dengan keindahan. Keindahan di sana bisa kita lihat atau rasakan dari pembangun cerita, fakta cerita, atau struktur cerita. Ini beberapa nilai-nilai yang sering muncul dalam teks novel sejarah. Tidak menutup kemungkinan juga muncul nilai-nilai lainnya, misal nilai ekonomis ya, banyak nilai edukasi, nilai rekreasi ya, banyak. Ini contoh dari nilai-nilai yang muncul dalam teks novel sejarah. Kita identifikasi
Ini kutipan teksnya. Di dalam kutipan teks tersebut, nilai moralnya terlihat dari tokoh yang tekun membela kebenaran. Ya. Jadi ada pesan moralnya juga. Membela kebenaran itu sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Jadi kalau kita takut membela kebenaran, ya, ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan. Jadi jangan sampai kita takut membela kebenaran. Itu dilihat dari kutipan. Kita lihat dari kepala desa, kurang tahu jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka. Nah itu bukti dari munculnya nilai moral. Jadi ada perilaku atau sikap tokoh yang bisa kita ambil pelajaran dari sana. Kemudian juga ada nilai agama tadi ya. Kita lihat aplikasinya dalam teks. Ini teks yang Gajah Mada tadi. Terdapat nilai agama. Tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama yang mendoakan Kertarajasa yang sedang sakit. Jadi doa itu kan kaitannya memang dengan Tuhan. Jadi dalam sebuah teks itu memang tidak melulu ada beragam nilai. Bisa saja hanya ada satu atau dua nilai sosial atau nilai agama. Tidak melulu ada banyak. Ada nilai sosial, budaya, agama, tidak melulu ya, tergantung dari penulisnya. Kemudian kita lihat lagi nilai sosial. Ini contohnya ada dalam penggalan teks. Teks novel yang berjudul Mangir karya Pramudia Anantatur. Jadi dalam kutipan teks tersebut nilai sosialnya tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Nah, kalau menyumbang, membantu tentunya kaitannya dengan individu lain atau kelompok. Jadi ada kontak sosial di sana. Kita lanjut ke nilai estetis. Nilai keindahan. Jadi nilai estetis pada kutipan, nah ini kutipannya yang judulnya Gajah Mada tadi. Nah itu kutipan dari teks Gajah Mada. Tampak nilai estetis. Mengapa? Karena teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik tersebut untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Nah ini masuk ke nilai estetis. Kita baca ya, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Nah, di sini ada deskripsi dari sebuah tempat sengaja dideskripsikan agar pembaca bisa mengindrai nantinya. Bisa merasakan, oh ternyata kondisi tempatnya seperti itu. Di bagian akhir juga halaman 3, istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara dan cempaka.
melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Nah, seolah-olah kan pembaca nanti bisa membayangkan, bisa tahu ternyata di bagian halamannya ada beberapa tanaman ditata rapi, sehingga bisa terbawa suasana nantinya. Nah, lanjut ke nilai budaya. Ini dikutip dari novelnya Pramudia Anantatur ya, judulnya Mangir. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca nanti, silakan kalau yang punya novelnya. Nah, nilai budaya dalam kutipan di atas itu budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru. Jadi segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Kita baca, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya. Berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Nah, jadi ada budaya timur yang sopan, santun, kemudian juga ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang. Nah, ini kan ciri khas budaya timur ya, tidak gerasak gerusuk, tenang, santai tapi pasti. Ini contoh dari nilai budaya yang terkandung dalam kutipan novel sejarah. Baik, itu dia materi untuk kali ini. Dari mulai definisi, struktur, ciri, kebahasaan dari teks novel sejarah hingga nilai-nilai yang terkandung dalam teks novel sejarah. Untuk materi lainnya nanti akan disampaikan juga di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan ada pesan, kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Maka belajar dari sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.